Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa. Dipilih kartumu. Mungkin jangan dipilih kartu ya, di ocehan aku gitu ya, tapi gak lucu ya. Garing banget gue. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan selalu apapun itu diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Oke. Apa ya, aku hari ini pokoknya aku insya Allah akan mulai bacain requestnya teman-teman ya. Nah, hari ini aku mau bacain dulu requestnya teman-teman. Gini, apa respon pertama kali saat kalian bertemu face to face? Nah, mungkin saat ini nih teman-teman sudah punya pacar nih, udah punya pasangan. Nah, teman-teman pengen flashback nih, responnya dia waktu itu kayak gimana sih? Apalagi awal-awalnya mungkin ya, zaman sekarang kan banyak yang kopdar ya. Nah, kopdar, jadi mungkin tidak sengaja berkenalannya di sosial media, dari teman ke teman gitu kan. Nah, kira-kira respon awalnya pada saat melihat kamu itu seperti apa? Jadi istilah kasarnya, apakah cinta pada pandangan pertama atau cinta pada pandangan ketiga? Nah, kita tidak tahu. Oke, aku akan bacain dan aku pakai kartu apa ya? Enaknya pakai kartu apa ya, Meh? Apa pakai kartu Zamrud Katulistiwa? Boleh ya? Mana ya? Tolong, sebentar ya, aku mau ngambil kartunya. Baby, jalan baby, prep. Gue gak pernah manggil laki gue kayak gitu. Hani madu, enggak deh. Paling aku manggilnya beruang kutub. Sorry ya teman-teman, bercanda. Oke, sebentar, aku cari kartu aku dulu. Mana ya? Zamrud Katulistiwa aku. Oh, ini dia. Nah, ini dia Zamrud Katulistiwa. Aku akan pakai kartu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan kocok. Jadi biar ada selang-seling. Nanti besok aku pakai kartu yang mana lagi. Pokoknya semua kartu yang aku punya aku pakai deh. Oke. Ada tarot India namanya Cakra India. Nah, sebenarnya Cakra India itu enak ya. No, ada di situ tuh. Tapi aku tuh takutnya teman-teman bingung karena dia ada dua sisi atas dan sisi bawah. Jadi biar yang ini aja deh, yang apa namanya, yang sudah biasa aja. Mungkin kalau Cakra India itu lebih aku pakai untuk personal reading ya, insya Allah itu. Nah, ini aku pakai Zamrud Katulistiwa. Oke, aku kan kocok dari sekarang sesuai dengan keinginan hati aku. Jadi pertanyaannya itu adalah saat pertama kali kalian ketemu, apa sih yang ada dalam pikirannya dia gitu ya? Intinya gini, respon apa yang ada dalam pikirannya dia saat pertama kali ketemu. Bisa aja teman-teman yang nggak sengaja kenalannya di sosial media terus janjian untuk ketemu. Nah, kan sekarang banyak ya kayak gitu ya, atau di aplikasi-aplikasi yang seru gitu kan. Nah, ini aku akan tebar. Pertama aku akan ambil 3 kartu dulu, dan nanti kalau ada kartu tambahan baru aku ambil 2 lagi. Oke? Yang pertama aku ambil 3 kartu dulu. Pakai kartu Zamrud Katulistiwa. Respon pada saat pertama kali bertemu itu apa sih, cie? Kartu kedua untuk nomor 2. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, aku akan rapikan dulu sebentar. Pasti teman-teman bertanya, tumben nih Mbak Fitri pakai kartu yang lain gini. Kadang gini loh teman-teman, ada satu hal kita sebagai tarot reader itu kadang ini ya, feeling juga dengan kartu gitu loh. Jadi kayak misal sekarang saya lagi feeling, saya lagi mood, saya enak, saya pakai ini gitu. Kadang kan gini, ada beberapa hal kita namanya tarot reader itu kan ada kata capek ya. Capek bukan capek menghadapi pertanyaan teman-teman, bukan, tapi ada masanya apalagi sebagai saya seperti ibu rumah tangga pasti ada rasa capeknya. Nah, tapi disinilah saat ini mood saya lagi enak, jadi saya lebih condong pakai semua kartu. Insya Allah saya babat bisa, cie. Ya Allah, maaf ya, nggak takabur pokoknya. Tapi untuk personal reading saya biasanya pakai Zamrud Katulistiwa sama pakai Desire Woman itu sih. Sesekali saya pakai kartu yang lain, insya Allah iya. Itu paling untuk private ya, untuk yang ibarat kata kelasnya eksekutif. Nah, itu dia.
Oke, aku akan bacain dari nomor 1. Sorry teman-teman. Sebelumnya silakan teman-teman pilih 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ingat ya, respon pertama kali saat kalian ketemu. Dalam kurung, bisa jadi sekarang sudah pacar atau baru ketemu beberapa hari yang lalu. Oke, silakan. 15 detik dimulai dari sekarang. Kalau teman-teman sudah pernah ketemu orangnya, bayangin dia ya, kira-kira respon pertama kali apa tanggapannya. Sudah teman-teman? Oke, aku akan mulai bacakan dari nomor 1. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 2 aku geser, nomor 3 aku geser, dan nomor 4 aku geser. Oke. Wow. Kartu pertama Merdeka. Proses oke. Wow, aku sih baca positif hasilnya nomor 1. Yang pertama aku lihat dari kartu aku yang pertama ini adalah Ratu Pedang. Dia merasakan giat, bebas, alias free. Artinya adalah sosok yang kamu temuin saat itu adalah sosok yang sudah free, alias dia beneran single atau dia beneran jomblo. Karena posisinya adalah dia sudah merdeka dan ada unsur perpisahan. Artinya adalah dia sudah berpisah dengan orang di masa lalunya dia atau mantannya dia. Jadi pada saat itu dia berkenalan dengan kamu, kebetulan posisi kopdarnya cepet, aku lihat ya, itu adalah posisi dimana yang pada akhirnya yaudahlah, kita ketemu aja. Cuma aku nangkap sedikit jelek dari sosok orang ini. Sosok yang kamu temuin ini adalah sedikit ada unsur pelarian. Tapi bukan berarti dia pelarian, tapi ada sedikit unsur pelarian di kartu nomor 2 ini. Kenapa aku berani bilang? Karena ada orang tidur seperti mau di apa namanya di ini dipakai pedang. Karena kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada tulisannya proses kesembuhan. Logikanya adalah proses kesembuhan itu adalah proses di mana dia sedang menyembuhkan hatinya dia dengan masa lalunya dia. Dengan masa lalunya dia, sehingga pada saat responnya dia ketemu dengan kamu, pertama kali ketemu dengan kamu adalah jujur 40% unsur pelarian. Jadi dia berpikir gini, udahlah kalau gue nanti gak srek, anggap aja gue memang cuma pelarian. Tapi kalau gue srek, berarti gue jatuh cinta atau gue seneng sama dia. Nah, jadi pada saat ketemu itu awalnya 40%-nya itu adalah proses ke arah proses ke arah 40%-nya pelarian. Tapi bagusnya setelah komunikasi kalian awal ketemu kemarin, awal face to face kemarin, ternyata dia merasakan banyak kepuasan dalam dirinya dia. Kepuasan jangan diartikan sesuatu hal yang negatif ya, bahasa kepuasan. Tapi kepuasan di sini yang aku artikan itu adalah dia merasa sosok kamu itu adalah sosok yang ternyata beda banget dengan mantannya. Dan ternyata beda banget dengan banyak orang yang dia temuin. Karena dia ngerasa kamu itu berbeda. Yang awalnya dia cuma udahlah, mungkin gue berkenalan dengan dia untuk mengisi luka gue aja deh, dari proses penyembuhan hati gue untuk sebagai pelarian. Tapi ternyata nyatanya salah. Lama-lama dia merasakan ada getaran cinta. Lama-lama dia merasakan, ibarat kata apa yang kamu ada dalam diri kamu itu positif sekali. Jadi dia kayak ngerasain, gue mau coba jalanin sama dia, gue mau coba serius sama dia. Kalau memang dalam perjalanannya gue ternyata Allah menjodohkan gue dengan dia, alhamdulillah. Kalau tidak, ya pasti luka di masa lalu tentang, mungkin dia berpikir tentang negatif tentang mantannya, akhirnya bisa disembuhkan dengan sosok orang ini. Nah, itu dia aku lihat sosok kamu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1 ini adalah awal dia bertemu, jujur ya, memang aku lihat tidak terlalu baik. Ada kartu di sini pelarian, proses kesembuhan. Artinya adalah dia mencoba berkenalan dengan kamu, tujuannya adalah untuk memproseskan penyembuhan hatinya dia karena lukanya dia di masa lalu. Dan 40% cukup besar, itu aku bilang dia sebagai pelarian. Tapi setelah sehari, 2 hari, mungkin 6 hari, mungkin 7 hari, dia merasakan getaran-getaran cinta dalam diri kamu, merasakan tahu karakter kamu seperti apa, diri kamu seperti apa, humble-nya kamu, bagaimana caranya kamu bisa menjaga nama baik dia, menjaga diri dia. Ternyata dia jatuh cinta beneran sama kamu. Karena di kartu aku ada kartu kepuasan yang sedang dia rasakan terhadap kamu, dan dia merasakan dunia itu milik dia.
Jadi dia benar-benar melupakan sakit hatinya dia sama mantannya. Saat dia bertemu dengan kamu, saat dia sudah menjalani proses pendekatan sama kamu, ternyata kamu benar-benar bisa membuat dia kayak merasa bisa menggenggam dunia. Aduh, bahasanya kayaknya gue ini banget ya. Pokoknya ibarat kata bisa menggenggam sesuatu. Dan aku juga lihat istilah kasarnya dia positif banget dan ngerasain perubahan hatinya dia setelah bertemu dengan kamu. Jadi nomor 1 itu adalah bagaimana respon pertama kali dia bertemu dengan kamu pada saat face to face. Itu adalah biasa aja awalnya, 40% malah pelarian. Tapi setelah komunikasi dijalani, setelah penjajakan atau pendekatan dijalani, pada akhirnya chemistry, rasa getaran cinta dia terhadap kamu itu ada. Bahkan dia merasa sifat sikap kamu itu benar-benar bisa menopang hati dia untuk membantu dia menyembuhkan luka di masa lalu, dan meyakini adalah sesuatu hal yang kita jalani nggak perlu ada rasa trauma, nggak perlu ada rasa kita sakit hati dengan orang lain, masa dengan mantan, ya balik lagi memang kagak jodoh. Nah itulah yang kamu ajarkan terhadap dia, itu yang membuat dia jadi jauh lebih berpikir positif. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, selamat, aku lihat responnya sangat positif dan semua baik-baik saja. Oke, itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Oke, dan nomor 2 aku sekarang lihat responnya dia setelah face to face sama kamu kayak apa sih gitu. Berkombinasi. Keceriaan. Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku ini asam-asam manis ya. Asam-asam terus manis, hampir sama dengan nomor 1. Tapi kalau nomor 1 kan tadi indikasinya awalnya biasa aja dan pelarian. Kalau ini awalnya pada saat kalian face to face adalah ada kartu pecinta berkombinasi. Artinya secara tidak langsung ada sedikit unsur cinta pada pandangan pertama. Pada saat pertama ngeliat, dia tipe gue gitu. Itu aku bacanya tuh kayak gitu. Aku lihatnya seperti itu. Jadi ada respon dimana ini tipe gue banget gitu. Nah aku lihatnya seperti itu. Kartu kedua ada kartu keceriaan. Artinya adalah dalam perjalanannya itu kalian happy banget. Kalian banyak menunjukkan sisi dimana kebahagiaan kalian dilukiskan dan orang melihatnya, gila ya lo orangnya happy banget, lo berdua kayak cocok banget itu. Nah kartu ketiga di sini ada kartu percaya diri, sedikit cerdik. Nah itu dia, ada kartu sponsor. Mungkin ini gini, aku ngebacanya gini, aku tidak tahu dari sisi kamu atau dianya itu salah satu dari kalian cukup populer orangnya, tapi aku tidak bilang ini selebgram atau artis ya, tapi setidaknya cukup populer. Artinya adalah dari foto kamu atau dari fotonya dia itu banyak yang like. Nah yang aku lihat dari kartu aku adalah memang kalian pada saat ketemu tuh chemistry-nya ada, cinta pada pandangan pertama ada, terus dijalaninya juga kalian penuh keceriaan, foto-foto kalian juga bagus di sosial media gitu kan. Udah gitu kalian juga menjalaninya dengan happy gitu kan. Cuma aku sedikit baca si dia agak cerdik orangnya. Jadi kalau aku bilang dia sedikit pansos sama kamu. Kenapa aku berani bilang pansos? Karena ada kartu sponsor guys. Nah ya pokoknya perumpamaannya seperti itu deh. Tapi aku tidak bilang ini selebgram atau artis ya. Maksudnya yang kamu temuin, yang pasti sih istilah kasarnya orang itu cukup populer atau cukup terkenal di lingkungannya dia. Lingkungan pertemanannya dia, bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah. Nah intinya seperti itu. Nah dalam proses itu ternyata dia itu numpang pansos nih sama kamu. Numpang kayak bukan numpang hidup juga ya, numpang pansos, tapi yang lebih tepatnya numpang pansos mungkin biar istilah kasarnya karena dia punya dagangan, mungkin karena si dia ini punya usaha, jadi sekalian numpang sama kamu karena teman-teman kamu banyak, jadi biar kamu juga bantuin dia promo. Nah itu dia, aku nangkepnya seperti itu. Tapi kalau dibilang jahat, enggak ya. Kalau aku bilang enggak jahat, tapi dia cukup cerdik untuk dunia uang. Artinya untuk dunia usaha dia cukup cerdik. Dia bisa memanfaatkan situasi kondisi pertemanan kamu sehingga membuat dia bisa mendapatkan uang juga dari menjalani sama kamu. Ya balik lagi, insya Allah dia tidak pelit, hanya saja cerdik, dia cerdik banget. Kalau bahasa orang cerdik dan orang pintar beda ya gitu kan. Ini cerdik dia. Contoh gini deh. Gimana ya contohnya? Kalau nanti gue dikira ini lagi jelek-jelekin artis, gue nggak mau lah. Gini aja deh, contoh kayak saya deh gitu kan.
nggak usah gini aja, contoh kayak saya deh sedikit. Alhamdulillah suami saya punya usaha di bidang yang berbeda dengan saya mungkin usahanya tarot dan pre-love barang-barang second. Nah pada saat awal pandemi banyak teman-teman, jujur ya, sebelum saya YouTube ini saya sering dulu itu saya sering minta teman-teman untuk mengumpulkan dana untuk kasih orang yang kurang mampu, anak yatim atau yatim piatu. Nah kebetulan saya sekarang sedang jarang karena bingung bagi waktu. Nah ini contohnya ya. Nah banyak teman-teman yang bilang, Mbak Fit tolong dong, saya mau nyalurin ini lewat Mbak Fit gimana ya, tolong beliin sembako ini nanti Mbak Fit yang urus koordinasi. Saya sanggupnya satu paket itu 35.000, saya cuma bisa ngasih 10 paket misalnya 350.000 untuk 10 paket dengan harga paket 35.000. Nah saya mikir dong, gimana ya caranya ya. Oh iya, kenapa nggak ke laki gue aja, laki gue toko sembako, kenapa nggak gue ke laki gue aja yang nih 350 10 paket terserah mau isinya apa aja. Nah istilah kasar tuh kayak gitu. Jadi dibalik istrinya bisa tarot reader, ketemu dengan banyak orang di luar kalangan, saya bisa sedikit memberikan rezeki juga buat warungnya toko sembakonya suami. Nah istilah kasarnya hampir sama di nomor 2 ini. Jadi si nomor 2 ini dia tahu kamu itu mungkin bisa terkenal di lingkungan kamu ya. Aku tidak bilang sekali lagi selebgram atau artis ya, tapi kamu terkenal di lingkungan kamu, mungkin di TikTok juga terkenal. Nah kamu nyelipir yang ini, yang aku kan usaha distro nih sama tas waist bag gitu, ayo dong yang bantuin aku promoin gitu kan, nanti kita bikin giveaway nih yang gitu lah. Jadi kayak gitu. Nah itu dia, aku nangkepnya seperti itu. Jadi sosok dia ini cerdik gitu kan, cerdik tapi bukan berarti jahat, tapi ya mungkin cerdiknya secara tidak langsung numpang pansos sama kamu. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi ibarat kata sama-sama saling menguntungkan gitu. Siapa tahu nanti siapa tahu jadinya kamu nanti bisa terima endorsean dari orang lain karena awal mulanya kamu mengendorse barang cowok kamu sendiri. Nah bisa aja juga barang cowok kamu itu atau barangnya dia ternyata laku di kalangan kamu karena secara tidak langsung kamu yang mengendorse dan si cowok dan si dia ini adalah numpang pansos sama kamu secara tidak langsung, bahasanya seperti itu. Nah itu dia, aku lihat dari kartaku nomor 2. Jadi pertama kali dia melihat kamu, jujur ya, cinta pada pandangan pertama. Dan penjelasannya yang tadi udah aku jelasin cukup panjang ya, maaf ya teman-teman ya. Itu dia nomor 2. Nah sekarang yang nomor 3 nih. Nomor 3 ini nomor 4 aku geser. Respon pertama kali dia saat melihat kamu pada saat face to face itu kayak apa sih? Wow, yang pertama, waduh, dia melihat kamu seperti melihat orang di masa lalunya. Ada kartu nostalgia lah. Maaf, keselibet. Ada kartu keterampilan, hobi yang sama. Dan yang ketiga, waduh, ada kata keterikatan. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku di sini adalah yang pertama, awal mula kalian bertemu itu adalah dia merasakan kamu itu hampir mirip dengan orang di masa lalunya dia. Orang di masa lalunya dia yang aku lihat dari gambar kartu aku adalah, anjrit kok mirip banget dia ya, mirip banget mantan gue gitu. Jadi mungkin ini mantan yang mantan yang penuh dengan kenangan ya. Jadi pada saat dia ngeliat kamu seperti dia menjalani dengan mantannya gitu. Itu jeleknya ya pada saat itu. Nah terus kedua, kalian punya hobi yang sama nih. Hobi yang sama-sama bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Misalnya contohnya nih, sekarang tuh lagi heboh masker. Nah kamu bikin masker gitu. Nah itu aku lihatnya kayak gitu. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini ada keterampilan juga. Istilah kasarnya ada sesuatu hal yang memang kamu dan dia sama-sama terampil orangnya. Terus kartu ketiga itu aku lihat setelah kalian menjalani sebuah hubungan, kok aku lihat ada kartu keegoisan. Sosok asli dari si dia itu mulai keluar. Salah satunya itu egois dan agak gampang marah. Nah jadi ini yang mungkin nantinya jadi kamu bahan pertimbangan untuk lanjut atau tidak. Nah sekarang aku jelasin ya. First time saat dia ketemu sama kamu face to face adalah dia merasa tertarik sama kamu, tapi 60% rasa tertariknya dia itu ternyata kamu mirip banget dengan mantannya. Mungkin kalau aku bisa bilang seperti lagunya siapa itu, Mantan Terindah. Nah aku lihatnya seperti itu. Jadi ini mirip banget dengan mantannya. Dan dari kemiripan mantannya ini adalah dia coba untuk mendekati, tapi
awalnya dia mendekati itu karena dia berasa ini adalah mantannya dia. Tapi setelah dijalani ada beberapa faktor juga sifat kalian yang berbeda, jadi dia pada akhirnya sudah bisa memisahkan mana mantannya dan mana kamu. Nah, dalam perjalanannya ternyata kalian itu punya hobi yang sama-sama seneng dengan sesuatu hal yang kreativitas dan bisa menghasilkan uang. Contohnya sebuah kreativitas, tiba-tiba kamu pengen bikin masker bordir, padahal sekarang masker itu standarnya pakai misalnya katun Jepang. Nah, kamu pengen pakai bordir tapi dengan lapisan yang mungkin biar orang nggak pengep. Nah, itu kan sama aja kreativitas, hobi yang menghasilkan. Sama aja kamu itu pinter menjahit tapi bisa menghasilkan uang. Nah, itu aku lihatnya. Ditambah mungkin dia itu adalah tipe orang yang bisa menjahit juga, misalnya perumpama seperti itu. Jadi hobi kalian menyatu dan kalian bisa sama-sama menghasilkan uang dengan cara kalian sendiri. Bisa aja dia itu pintar menjahit, kamu bagian pintar mempromosikannya, atau sebaliknya kamu pintar menjahit, dia bisa pintar menjualnya atau mempromosikannya. Atau kebetulan misalnya dia punya toko, nah toko usahanya dia berhubungan dengan pakaian atau fashion, ditambah juga ada masker-masker yang sekarang orang banyak butuhkan. Nah, itu aku nangkepnya seperti itu. Tapi ada jeleknya seandainya hubungan ini dijalani atau bukan dipaksakan untuk berjalan, karena memang aku lihat hubungan ini pada akhirnya dijalani ya. Itu yang aku lihat adalah dia itu tipe yang egois dan penuh dengan rasa marah. Jadi pada saat nanti kamu menjalani dengan dia, kamu sepertinya kayak agak-agak, kayaknya gue agak susah nih kalau lanjut sama dia, karena posisinya itu adalah dia ini seperti dia ini seperti orang yang emosian. Jadi kalau kita sampai salah ngomong aja atau kita sampai salah menyampaikan sesuatu langsung marah-marah. Nah, kayaknya gue nggak bisa deh sama dia. Nah, itu nanti kalau terlanjutnya terserah kalian. Cuma yang aku lihat dalam perjalanannya dia karakternya agak emosian dan agak-agak pemarah gitu. Tapi kalau untuk mukul, semoga tidak ya, karena kan kalian baru berpacaran ya, istilah kasarnya ya. Jadi kalau aku lihat belum ada indikasi ke arah mukul. Cuma ya memang sebenarnya basically sama-sama cari uangnya tuh pinter, tapi kamu agak gak kuat dengan karakternya dia yang mungkin sedikit pemarah dan egois. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, untuk si nomor 3 ini adalah pada saat pertama kali bertemu jujur mirip mantan. 60% yang dilihat adalah jangan-jangan ini mantan gue, tapi kayaknya bukan deh. Nah, itu lihat. Jadi respon pertama kali face to face adalah dia menilai kamu mirip dengan mantannya, hampir 60%. Bisa dari segi cara berpakaian, mungkin beberapa persen wajah, mungkin ada cara pakai tasnya juga ya. Jadi istilah kasarnya nomor 3 seperti itu. Nah, itu udah aku jelasin nomor 3. Nah, sekarang aku bacain nomor 4 ya teman-teman ya, respon pertama kali. Wow, ini bagus. Selamat ya nomor. Jujur respon pertama kali itu ada kartu menara yang hancur, guys. Berarti responnya gini, ini cewek kok begini banget, ini cowok kok begini banget sih, udah suka ngerokok, kayaknya kagak mandi. Nah, atau ini cewek gini, ini cewek cakep tapi kenapa cuek banget ya orangnya. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, itu jadi respon pertama kali yang bertemu itu adalah menara yang hancur, alias sama-sama merasakan dia bukan tipe gue, dan si dianya juga merasakan kamu tuh bukan tipenya dia gitu. Jadi ya sama-sama ngerasain, gue gak suka. Tapi ternyata ada pada saat ketemu itu ada satu obrolan yang mungkin aku bilang nyambung ya. Pada akhirnya ada kartu mulai lagi. Akhirnya next kalian janjian untuk ada pertemuan berikutnya. Nah, di dalam pertemuan berikutnya di sini adalah ternyata dia ataupun kamu sama-sama orang rapi, sama-sama orang dimana enggak dekil, enggak yang selebor gitu kan, tapi ternyata bisa menyesuaikan diri. Misalnya nanti kita ketemu di kafe ini ya gitu kan, rata-rata di kafe ini tuh orangnya sering nonton musik. Nah, jadi kamu kalau bisa kita sesuaiin ya pakaiannya. Nah, itu dia bisa kayak gitu dan kamu juga bisa. Jadi intinya tuh sama-sama bisa menyesuaikan keadaan. Dia orang pintar dan dia orang percaya diri. Nah, yang terakhir itu adalah roda keberuntungan. Aku lihat itu adalah dia itu tipe orang yang gini, bukan berarti iseng-iseng ke kamu nih karena roda keberuntungan, tapi dia meyakini sesuatu halnya gini, kalau saya baik sama dia, saya bisa memberikan respon baik ke dia, insya Allah dia pun akan respon baik ke saya. Jadi gini loh, dia menerapkan pikiran di mana yang baik akan dapat yang baik, yang kurang baik akan dapat yang kurang baik. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Jadi nomor 4 ini respon pertama kali itu yang wow, ini dia bukan tipe gue banget, tapi setelah ngobrol,
pas didengarkan dia bisa bercerita apa, kamu juga bercerita apa, pada akhirnya ada tidak sengaja obrolan janjian itu ada lagi, next ketemu lagi ya, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol nih, seru juga nih ngobrol sama lo gitu. Nah, dari obrolan itu sering ketemu, sering jalan, yang pada akhirnya kamu berpikir, oh dia ini cowok pintar, oh dia ini cewek pintar, dia ini orangnya kreatif, dia itu percaya diri. Hanya saja siapa pendamping di sebelahnya nih yang bisa membuat dia percaya diri, karena memang dia orangnya agak-agak pemalu, tapi bukan malu-maluin, tapi agak pemalu yang orangnya nggak enakan sama orang nih. Nah, berarti siapa nih pasangan yang di sampingnya dia yang bisa membuat dia untuk percaya diri, dalam arti adalah bisa melangkahnya untuk lebih baik gitu. Nah, kartu ketiganya itu ada kartu perputaran roda. Jadi balik lagi, sisi di mana dia yang merasa biasa aja bisa terangkat derajatnya setelah berkenalan dengan kamu gitu kan. Jadi kayak ngerasa, oh ternyata dia bisa membentuk gue seperti ini ya, bisa menjaga gue seperti ini ya. Gimana ya, gini aja deh contohnya. Yang paling gampang itu adalah Rizky Bilar dan Lesti. Nah itu aja yang katanya sih teman-teman atau sahabatnya Rizky Bilar bilang kalau Bilar sekarang dari segi agama alhamdulillah sudah lebih baik, dan mungkin dari Lestinya juga hatinya dia sudah sembuh karena kehadiran Rizky Bilar. Nah sama seperti kamu dan dia, saat kamu dan dia dipertemukan, satu sama lain bisa saling melengkapi, Nah dalam saling melengkapinya itu ternyata istilah kasarnya kamu ataupun dia bisa dalam hal yang positif gitu loh. Misalnya contohnya yang awalnya dia nggak pede untuk ketemu sama orang gitu kan, nggak pede untuk ngobrol sama orang, ternyata dengan bertemunya dengan kamu dia jadi saya tahu ya cara saya berbicara sama orang gimana, saat saya bertemu dengan orang gimana. Nah itu aku nangkepnya seperti itu. Jadi ada hal dimana yang notabene kamu dan dia itu sama-sama bisa jadi lebih baik. Nah itu dia aku lihat ya, walaupun awalnya pertama kali ketemu, anjay ngapa dia ya gitu kan, kok cewek yang kayak gini, yang kopdar sama gue, kok cowok yang kayak gini yang kopdar sama gue. Nah itu aku nangkep ya. Tapi setelah kalian ngobrol nyambung, pada akhirnya tektoknya ketemu, dan secara tidak langsung roda keberuntungan itu menghampiri kalian. Jadi mungkin yang awalnya misalnya si cowok ini dia agak pemalu untuk menawarkan pekerjaannya dia, misalnya dia sebagai marketing rumah ya, setelah berkenalan sama kamu kasih tahu cara ritmenya seperti ini, ternyata dia bisa maju dan bisa goal. Dalam arti banyak customer yang percaya sama dia untuk beli misalnya properti sama dia. Nah begitu pun sebaliknya, kamu yang misalnya orang yang dulu selebor naik motornya tomboy gitu kan, setelah ketemu sama dia kamu jadi tahu batas-batasan antara gaya tomboy dan sosok wanita. Nah itu aku nangkepnya seperti itu. Jadi sama-sama memberikan perubahan baik. Nah itu dia, udah aku jelasin nomor 1, 2, 3, dan 4. Cempreng gue keluar. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga apa yang aku bacakan ini bisa memberikan sambutan positif untuk teman-teman semua. Sekali lagi, yang baik teman-teman jadikan doa motivasi untuk tercapai. Yang kurang baik teman-teman tetap doa, tapi minta sama Allah untuk jangan tercapai, dan minta sama Allah untuk diberikan yang terbaik. Oke? Terima kasih banyak teman-teman sudah mau dengerin ocehan aku yang cempreng alahim gambreng ini. Terus jangan lupa tetap like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Selalu patuhi protokol kesehatan, dan maafin kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja maupun aku nggak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.